Sebuah partai yang sangat membuat Ini dia yang gue tunggu terjadi nih. di San Siro. Ada apa dari AC Milan? Kenapa Roma begitu dikdaya? Jadi lu lihat, ini Milannya yang salah atau Romanya jago banget gitu. Bisa comeback. Meleng aja Milan itu meleng aja, udah kepedean. Iya. Itu mainnya udah enak banget gitu, udah. Ya ini Roma, ya begini. Oh udah beres, ini udah nyapu-nyapu nih San Siro udah nyapu. Kebobolan. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan. Halo semuanya, apa kabar? Kembali di T10 TV, di atas kertas hadir untuk Serie A Liga Italia. Forza Roma, Forza Roma, Forza Roma. Seneng banget gue ngomongin kenapa. Gue udah mau kalah. Gue udah pakai baju tidur, lu jangan ketawa dulu lo. Gue udah pakai baju tidur, gue udah besok gue dibully lagi nih lawan Milan. Ternyata, wah nggak tahu permainan bandar atau apalah pokoknya. 2-2, tim mediocre 1 poin di San Siro itu luar biasa. Sorry ya, Wit. Oke, bersama kembali dengan Abdul Haris dan juga Wiwit. Tapi sebelumnya, jangan lupa dong. Piala AFF sudah lewat nih. Nah, pecinta Serie A, ayo dong subscribe karena satu-satunya channel di Indonesia yang membawa Serie A hanya kita. Bener. Boleh cek kalau nggak percaya subscribe. Kalau nggak percaya, kita akan bawa Serie A. Boleh cek di toko sebelah. Semua orang ngomongin Liga Inggris. Tapi buat kita liga paling seksi adalah Liga Italia. Percayanya seksi. Alright, kita bahas dulu ya. Jerata ke-17. Ini pemilik Liga, panitia Liga, siapa yang menang terus ya? Juve masih. Juve udah 8 kali menang beruntun, Wit. Lawan Udinese dan terjadi di menit-menit terakhir terus ya golnya. Kita mungkin harus minta maaf lah sama Allegri lah ya. Kita udah kata-katain kayak apa dulu ya Allegri. Dinosaurus. Iya, gua katain dinosaurus. Tapi barangkali emang begitu. Perlu lecutan kayak gitu ya Allegri ini ya. Jadi ya sekarang Juventus ini pasti senang lihat Juventus menang 8 kali, tapi pasti kan mereka juga pasti ingat lah jebloknya Allegri di awal musim itu kayak apa gitu. Tapi ya kita harus akui bahwa ini comeback yang benar-benar hebat dari Juventus karena 8 kemenangan beruntun, di antaranya ngalahin Inter, ngalahin Lazio, bukan sembarangan ini, bukan lawan-lawan yang enteng gitu ya. Dan kita lihat ini mungkin seperti napak tilas 2015-2016 ya. Juventus waktu itu juga ditangani Allegri. Di 6 pekan pertama mereka juga waktu itu cuma menang sekali. Sempat berada di peringkat 17-15 klasemen. Itu udah hancur nih udah Juventus. Tapi masih bisa jadi juara karena menang-menang terus lagi setelah ini. Dan ini tanda-tandanya seperti itu nih sekarang. Yang doain banyak soal bola jelek ya. Mampus lo gitu. Malah bagus. Mana Juve? Panitia Liga. Kan kalau gue sih dari awal saat Juve masih angin-anginan gitu, gue yakin bahwa ini Allegri bakal bawa Juve pelan-pelan naik. Karena kan saat mereka bapuk, itu banyak pemain yang cedera kan, Chiesa, Pogba, Di Maria. Nah, saat mereka, gue waktu itu udah bilang, saat mereka balik kembali main, ini Juve akan kembali ke track yang betul. Dan ya sekarang kan mereka 1-0 mengalahkan Udinese. Kemudian juga Allegri sudah mulai menemukan pola apa nih yang dibutuhkan timnya. Kemarin tuh dia main 3-5-1-1 ya. Di Maria di belakang Moise Kean. Padahal Dusan Vlahovic masih cedera loh. Tapi Moise Kean main bagus dan menit 86 bisa bikin gol. Dan yang paling menarik adalah di tangan Allegri di musim ini Juve justru tokcer di babak kedua. Dari 26 gol yang mereka ciptakan sampai sejauh ini di Serie A, itu 18 diantaranya terjadi di babak kedua. Ini yang menunjukkan bahwa ini tim memang mentalnya mental juara loh. Dan mereka kan naik kan sekarang di peringkat 2. Peringkat 2 sekarang. Ngalahin timnya Wiwit. Nyalip timnya Wiwit walaupun poinnya sama. Lu sih pakai nyamain.
Gimana sih? Harus, kalau nggak gue makin jauh nih. Udah peringkat 7 Pak. Bapak Juventini ya? Enggak juga sih. Oh, fasih banget tadi bicara itu tentang Juventus. Aduh, tapi Juventus bagus lah ya, 8 kali kemenangan. Tapi gue respect nih, meskipun secara permainan teman-teman Juventus itu tidak puas sih sebenarnya, mainnya jelek. Tapi tetap yang penting menang kan. Tapi ya gitu, 3 poin gitu. Kalau main jelek menang ya artinya jangan-jangan peluang juara masih ada nih buat Juventus. Setuju. Ini belum tengah musim karena baru 17 pertandingan. 17 pertandingan. Bisa saja nanti. Selisihnya 7 poin Ya, loh. Cuman dia 3 pertandingan loh 7 poin tuh. Oke, kita akan lihat tentunya selamat untuk Juventus. Nah, yang menarik juga pertandingan lainnya nih Inter ya. Inter tertahan oleh Monza. Ya. Lu seneng nggak? Lu seneng aja kalau lu ya. Seneng lah. Apalagi kan itu kan saudaranya Milan itu Monza. Oh iya, ya kan saudaranya oh, iya, Milan. Satu manajemen. Saudara nggak akur. Tapi dia banyak tertahan imbang ya. Kalau Iya. gue lihat apa namanya Inter ya. Ini setelah kalah lawan Juve, mereka menang terus mereka ketahan imbang lawan. Iya, ini hasil yang sayang banget sebetulnya lawan Monza ya, tim yang biasanya menjadi apa ya? Ya lumbung kemenangan lah buat tim-tim kuat di Liga Italia. Apalagi kan Inter sebelum ini kan ngalahin Napoli, tim pertama yang membuat Napoli kalah gitu. Itu permainan Inter bagus banget waktu lawan Napoli tuh. Setuju. Napoli hampir tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Artinya jangan-jangan di paruh kedua ini udah kembali ke track nih. Tapi ya hasil 2-2 lawan Monza ini membuyarkan itu semua sih. Jadi ini kesalahan ya. Udah unggul 1-0, 2-1 akhirnya disamakan itu bukan penampilan sebuah tim yang sedang melakukan pengejaran buat tim di atasnya. Sama sih kayak Milan sama. Gue demen tuh geser. Soalnya gue lagi lihat dia gitu. Sama kaca lu. Gitu. Kayak Milannya ke sini gitu. Udah ketinggalan 2-0 itu ngaca lu 2-2. Enaknya kalau lagi menang di seri gitu. Nah, jadi tapi juga mereka golnya juga on goal ya. Iya. Dumfries kan. Betul. Ya, jadi 2-2 itu apes banget emang nih Inter nih. Lu lihat ada penurunan nggak Inter? Ya kalau dari segi permainan sih sebetulnya enggak ya. Waktu melawan Monza juga penampilan mereka juga nggak bisa dibilang jelek gitu. Mereka juga cetak gol cepat kok waktu lawan Monza. Cuman kontrol pertandingan mereka aja yang ini ya, yang masih sering lepas lah gitulah. Gol-golnya terlalu mudah yang tadi Theo bilang gol terakhirnya gol 2 sama itu kan si mantan pemain Inter juga kan, Caldirola itu kan pemain jebolannya Inter juga itu. Jadi ya kesalahan lah. Ini sebuah selip yang sayangnya memang seharusnya tidak terjadi saat ini dengan sebetulnya Inter sudah punya momentum bagus waktu mengalahkan Napoli, kayaknya udah pede banget nih ya. Dan Monza seharusnya menjadi tim tempat mereka naik lagi gitu ya kemarin ya. Sayangnya ya terbuang lah peluang ya, untuk mendapatkan 3 poin. Bagus lah. Ini 2 poin yang hilang ini. Bagus lah, sama biar kompak sama tetangganya. AC Milan 2-2, Inter 2-2. Kalau lihat Inter, Simone Inzaghi ini memang diterpa isu-isu kayak STY di Indonesia. Sedikit Inzaghi out gitu. Tapi menurut lo apakah memang ini cukup stabil nggak Inter? Ya kalau gue pikir sih memang wajar ya kalau Inzaghi out ya. Karena memang skuad mereka paling mewah di antara tim Serie A lainnya. Tapi menghadapi tim sekelas Monza yang ya ilah Monza tuh apa sih gitu kan? Iya. Mereka ball positionnya lebih menguasai Monza loh. 55 berbanding 45 dan shootnya juga lebih banyak Monza. Tim sekelas Monza bisa lepasin 13 kali shoot ke gawang Inter ya meskipun hanya 4 yang on target. Ini kan there is something wrong dengan permainan Inzaghi. Dan tadi kata Wiwit, gol-gol yang terjadi ke gawang Inter kan gol-gol yang sepele ya menurut kita kan. Sehingga kalau menurut gua kalau tagar Inzaghi out itu menggema, wajar. Meskipun di saat ini ada 4 pemain Inter yang masih cedera kan, Barella, Alcanoglu, Lukaku, Brozovic ya. Penting semua tuh. Penting semua, tapi ya dengan pemain yang ada di Inter lawannya Monza ya Pak. Nggak harus seri juga kali Pak. Monza mainnya pakai hati, soalnya kan lawan ini kan adiknya AC Milan. Adriano Galliani juga itu. kepentingan derby kalau itu. Tapi ya udahlah, jangan cepat-cepat naik ya Inter, santai aja, slow. Jangan terlalu cepat berbenah lah. Oke, kita lihat ini kali ini Napoli
Napoli berhasil comeback setelah dirinya kalah 0-1 lawan Inter Milan. Mereka langsung bisa menang 2-0 menghadapi Sampdoria. Yang notabene memang sedang terpuruk ya. Ya, hancur-hancuran ya. Sampdoria betul. Ya, gimana? Iya, makanya ini walaupun menang belum, kalau menurut gue sih belum menjawab apakah Napoli bisa mempertahankan posisi mereka di putaran kedua kompetisi ya. Karena ya itu tadi, sebelumnya mereka mengalami kekalahan pertama. Spalletti sendiri mengakui bahwa Napoli saat kalah dari Inter tuh belum kembali seperti Napoli sebelumnya ya di putaran pertama. Jelas momentum Piala Dunia dan libur Nataru itu mengganggu. Sebetulnya kalau mau milih, sebetulnya Napoli berharap jalan terus tuh liga karena mereka momentumnya on fire banget. Jangan-jangan Inter bisa kalah kemarin tuh kalau misalnya itu lanjut gitu ya. Tapi sekarang berhasil menang lawan Sampdoria, cuma sekali lagi ini Sampdoria, kita bicara tim yang sedang terpuruk gitu. Mungkin ujiannya nanti minggu depan di akhir pekan ini di mana mereka ketemu Juventus. Oh, mereka ketemu Juve ya? Ketemu Juve. Oh, berat. Ya, belum tentu. Ini apakah dia kan lagi on fire Juventus nih. Apakah benar-benar nih Napoli udah balik nih kayak Napoli waktu putaran pertama? Tapi dia punya peluang untuk Champion de Inferno ya? Iya, bisa ya. Jelas. Kalau dia lagi ya, betul, minimal dia nahan Juve, tidak kalah lawan Juve dia bisa ya. Iya, bisa. Tapi kan udah ada isu-isu bahwa Champion de Inferno itu bukan Scudetto kan nggak ada lagi. Iya, terpatahkan ya. Udah, kalau dulu kayaknya mampus lu. Juara paruh musim nggak akan Nggak juara dulu begitu. Ya kan? Sekarang udah nggak ya? Iya. Lu gimana lihat Napoli? Ya, ini menurut gue keberuntungan Napoli ya dengan jadwal ya. Artinya setelah mereka mengalami kekalahan pertama dalam 16 pertandingan ya. 15 pertandingan yang mereka menang beruntun. Ke-16 kalah. Ke-16 mereka kalah, tapi untungnya laga ke-17 lawannya Sampdoria yang bisa dibilang sedang compang-camping. Dan yang paling penting juga itu di laga itu kan Osimhen kembali cetak gol kan. Paling tidak dengan begitu kan mengembalikan percaya diri. Iya, betul. Mengembalikan percaya diri, gol ke-10 jadi top skor, sehingga ini jadi sebuah turning point lagi. Setelah mereka kalah, mereka cepat bangkit dan ke depan mereka menghadapi Juventus jadi lebih siap, apalagi mainnya di kandang sendiri. Ya. Kayaknya Napoli kalau lawan Juve nanti dia bisa menang, baru dia bisa bangkit tuh. Nah, kalau kalah, wah Juve makin makin semangat Juventus ngejarnya ya. Uji kelayakannya di situ. Iya, benar. Uji kompetensi. Uji kompetensi. Kita kan pakai bahasa DPR. Bapak caleg partai itu? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kirain makin wise pakai kemeja begini calon caleg bukan ya? Enggak ada logonya, Pak. Warnanya juga beda. Gak berani saya jadi lanjutin ya. Gak berani. Oke, kita lanjutkan. Sebuah partai yang sangat menarik. Sebuah partai yang sangat membuat daki. Ini dia yang gue tunggu nih. Jadi di San Siro. Ada apa dari AC Milan? Kenapa Roma begitu dikdaya? Dikdaya. Wait, silakan. Waktu tepat disilakan. Meleng aja Milan itu meleng aja, udah kepedean. Iya. Itu selama 80 menit pertama itu kan udah enak banget Milan itu. Roma nggak bisa ngapa-ngapain loh. Iya benar. Udah ketekan banget dan udah 2-0, udah kemenangan udah kita pegang nih. Cuman begitu Roma nyetak gol kaget. Dan mirip-mirip kan golnya ya. Dari bola mati kemudian Milan juga nggak bisa mengantisipasi bola atas. Akhirnya terjadi gol, meleng aja. Cuman memang melengnya di saat yang nggak tepat gitu. Karena ya sekarang kan Milan di putaran kedua ini dalam ya mode mengejar Napoli lah. Mereka startnya bagus lah waktu melawan Salernitana, mereka menang 2-1. Kemudian kan Milan sebetulnya juga malah diuntungkan dengan Piala Dunia. Karena kan nggak banyak sebetulnya pemain inti mereka yang main di Piala Dunia. Paling cuma Olivier Giroud, Theo, sama Rafael Leao kan. Rafael Leao juga cadangan di Portugal. Selebihnya itu pemain-pemain mereka yang antara timnya nggak main ke Piala Dunia atau nggak dipanggil gitu. Dan itu dimanfaatkan Milan dengan sebetulnya pemain-pemain mereka yang cedera di putaran pertama balik tuh. Calabria balik, Salemaker balik. Udah bagus banget kemarin waktu melawan Roma tuh mainnya udah enak banget gitu. Udah ya ini Roma, ya begini. Oh, udah beres. Ini udah nyapu-nyapu nih San Siro. Nyapu. Kebobolan. Tammy Abraham lagi. Tammy Abraham gak pernah nyetak gol, ngegolin ke Milan. Meleng aja, meleng. Gua demen tuh, udah nyapu-nyapu. Masih perlu bro, belum nyapu-nyapu. Gua demen nih, kalau dari hati gua demen. Iya. Jadi lu lihat, ini Milannya yang salah
atau Roma jago banget gitu. Bisa comeback. Masih aja lu berusaha Roma jago. Peringkat 7 sih. Aduh, peringkat 3 dong biar Hadi cium pantat kucing nih. Gue masih berharap. Ya, kalau gue lihat sih memang ada perubahan yang dilakukan oleh Jose Mourinho ya. Dia Hoti sih. Ya, memasukkan El Shaarawy menit 78, kemudian memasukkan Belotti menit 89 ya. Ini menurut gue 2 pergantian penting ya, yang mengubah permainan Roma jadi lebih menyerang, lebih kencang. Tapi yang paling mendasar ya bukan perubahan itu, tapi adalah Milan yang menurut Wiwit meleng sih. Milan itu menguasai ball position gila banget, 62 berbanding 38. Dan mereka dapat banyak peluang. Kesalahan Milan saat itu tidak killing the game. Benar. Kalau seandainya dia killing the game 1-0, 2-0, 3-0 dihabisin gitu loh. Banyak peluang yang nggak dibikin gol. Ini yang masalahnya, sehingga dia kasih kesempatan Roma untuk bangkit dalam tempo menit 87 ya. 87 dia ngegolin. 93 ngegolin dan dua-duanya gol dari set piece lagi kan. Ini yang menurut gue memang ada perubahan dari Mourinho, tapi faktor penentu adalah kesalahan Milan itu sendiri, tidak killing the game itu. Ya, itu memang takdir sih itu, udah hoki. Main jelek banget. Gue aja ngakuin, ini main jelek banget nih. Bertahan lawan Milan, di kandang lawan bertahan. Gila ya kan? Tapi ya itulah namanya tim yang memang harus dapat 1 poin ya, gitu ya. Takdir. Golnya itu, Bener sih, yang Ais bilang bener. Waktu pergantian pemain Belotti masuk itu secara instinktif tuh Milan udah, aduh penyerang lagi masuk nih. Jadi kayak ini ya. Padahal dia nggak dapat bola loh. Agak getar juga Milan tuh. Itu kan lari-lari doang gitu. Tapi secara naluri udah jadi bertahan nih gitu ya. Ya bilang aja tim lo udah. Sama kan waktu lawan Salernitana kan juga gitu ya. Bener kata Ais bilang, nggak killing the game gitu. Udah 2-0 kebobolan sama Salernitana gitu. Itu yang membuat Milan nggak bisa konsisten ngejar Napoli. Iya, benar. Kayak tahun lalu kan. Harusnya nggak kayak gini nih. Ya harusnya kayak gini. Apalagi tadi Wit bilang timnya sebenarnya udah full tim ya. Iya, sekarang udah hampir full tim lah. Ya santai aja, jangan cepet-cepet naik lah. Santai. Situ aja, biar gue bisa naik-naik gitu. Mereka 7 nih, jauh banget. Gue mau ngomong apa juga susah ya kan. Nah, tapi kalau lihat Mourinho udah ditawar sama Portugal nggak mau. Ditawar sama Brasil nggak mau. Kenapa dia memilih tim mediocre ini? Ada apa, Is? Menurut lo? Mungkin karena tekanannya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu berat ketimbang kalau seandainya dia milih Portugal ataupun Brazil. Dan juga kalau Portugal dan Brazil kan ini exposure-nya sedikit kan, ketimbang dia memegang sebuah klub. Ini kan apa ya, kalau menurut gue ya, Mourinho dalam tanda kutip kan banci tampil juga. Iya, benar. Sehingga masih pengen tampil tiap pekan. Masih pengen tampil tiap pekan. Dia tuh apa ya, di samping gaya dia yang selengean itu kan menurut gue salah satu cara dia menjual dirinya gitu loh. Iya, benar. Sehingga kalau seandainya dia ngelatih Portugal kan jarang-jarang kamera memantau dia gitu. Ya, dan yang berkata lo kalau dia Portugal, dia orang Portugal nih. Portugal nanti harus juara 2024. Bebannya berat. Bebannya berat. Tekanannya berat. Apalagi udah nggak ada Cristiano Ronaldo. Udah nggak ada Ronaldo. Itu pasti itu Mourinho. Ya, apapun itu, sebagai Romanisti gue bangga. Karena Roma akhirnya dapat poin meskipun minggu lalu menang 1-0, penalti, ya kan? Sekarang dikasih 2 gol yang menurut gue sih hokinya gede banget. Termasuk Tammy Abraham yang lari-lari doang. Kemarin dapat bola muntah. Gue bilang nih Tammy ini bekas klub lo, Chelsea. Iya, mandul amat. Bilang, aduh mending Belotti. Tapi ya udahlah ya. Gue tetap terima kasih sebagai Romanisti. Tapi gue sebagai Romanisti kecewa dengan permainan yang semakin buruk. 2023 masih buruk aja. Alright, semoga Roma bisa masuk 4 besar ya. Peringkat 3 lah beratnya. Kita bahas Jornata ke-18, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng serta share link ini ke mana-mana. Karena hanya kita yang membahas seri A Liga Italia secara tuntas. Alright, kita bahas di pekan ke-18, Jornata 18. Napoli, Juve terakhir deh. Kita bahas dulu Lecce AC Milan. Nah, ini Lecce AC Milan. Ini Milan ini harus menang nih karena saat ini Milan di posisi ketiga, poinnya sama 37 dengan Juve. Jadi dia harus tetap sprint, tidak boleh kehilangan poin lagi, apalagi lawannya Lecce doang gitu. Yang di atas kertas
tidak bagus. Tapi 5 pertandingan terakhir Lecce tidak kalah. Gimana, Wit? Ini gue kasih pressure dikit. Iya, benar-benar. Kalau ini pertandingan yang harus dimenangi Milan, jelas ya. Karena kan ya Napoli ketemu Juventus. Artinya salah satu atau bahkan keduanya itu akan kehilangan poin nanti di pertandingan itu. Artinya ini kesempatan bagus buat Milan untuk misalnya menyalip Juventus lagi atau mendekat ke Napoli gitu ya. Jadi harus menang. Tapi ya dia. Ini analisa andalan dia nih. Awalnya itu dulu bukanya tuh. Tapi pertandingan-pertandingan kayak gini emang tricky sih buat Milan sih. Lecce ini yang tadi tuh bilang, ini penampilannya dalam beberapa pekan terakhir cukup bagus ya. Nggak pernah kalah. Iya, betul. Jadi justru pertandingan yang seharusnya di atas kertas bisa diatasi Milan, justru malah mereka kesulitan gitu. Ya kayak lawan Roma lah. Roma beda Lecce sama Roma, lu jangan main Lecce sama Roma. Nggak bisa diterima, Wit. Ya. Waktu lawan Salernitana juga gitu. Itu kan di atas kertas kan ya gampang lah itu Salernitana, tapi nyatanya juga empot-empotan juga, menangnya cuma 2-1. Ini sebetulnya penyakit lama sih buat Milan sih. Justru mereka tuh lebih fokus, lebih terkonsentrasi kalau sedang menghadapi tim kuat gitu ya. Setuju. Mereka bisa mengalahkan Inter Milan 3-2 musim ini, kemudian lawan Juventus juga menang 2-0 gitu ya. Tapi justru ketika menghadapi tim-tim lemah ya penyakit mereka sih. Kalau melawan tim yang pertahanannya memang niatnya bertahan tuh memang susah sih si AC Milan. Jadi ini pertandingan yang harus dimenangi Milan, tapi ini benar-benar berbahaya juga, bisa tersandung juga nih si Milan nih. Tapi full tim nggak sih sebenarnya AC Milan nih? Ya ada yang cedera nggak sih? Ada. Masih ada yang cedera. Tapi secara keseluruhan sih udah mulai balik semua sih. Udah yang terbaik lah yang di posisinya sekarang. Ada Giroud, Leao, kemudian Brahim Diaz, kemudian Saelemaekers, Benacer, Tonali, udah Giroud ya. Udah full tim sih. Ya. Backnya doang ya? Iya, Backnya doang masih. Ya. Jadi lu berapa persen? Menangnya? Nah. Ya kalau ini 100% lah menang lah. Pertandingan susah 100%. Lecce Milan persentasenya. Gila. Tapi itu emang Milanisti banget ya. Ya iyalah, ya pasti menang walaupun emang agak susah payah gitu ya, tapi menang. 60-40 atau 55-45 atau 51-49? Oh ya kalau itunya ya 55-45 kali. Sorry, ini apa tipis-tipis, skornya tipis. Itu 3 poin ya? Tipker. Enak tuh ya. Martabak tipker. Gimana? Kalau menurut gue ya setelah Milan kehilangan poin dari Roma dan dia turun ke peringkat ketiga ini, mau nggak mau pasti Pioli bakal geber pemainnya untuk ayo lo bangkit lo gitu. Dan juga meskipun Lecce dalam kondisi bagus sekarang, Milan kan dalam 2 kunjungan terakhir ke Lecce kan selalu menang kan. Dan musim lalu dia menangnya lumayan telak 4-1 kan. Iya. Kemudian kan kalau gue lihat secara kualitas tim, kedalaman skuad, Milan lebih bagus. Meskipun masih ada 6 pemain yang cedera kan, termasuk kiper Mike Maignan kan. Krunic juga masih cedera, tapi Milan masih jauh lebih baik, lebih komplit ketimbang Lecce. Jadi gue pikir ya kalaupun sulit ya mungkin agak tricky karena Lecce sedang dalam kondisi bagus. Tapi justru menurut gue ini Milan bakal lebih tampil beda sih ketimbang saat lawan Roma nih. Dia bakal lebih killing the game, dia bakal hasil imbang dari Roma itu, kehilangan poin bakal jadi pelajaran buat mereka untuk harus dapat poin nih sekarang. Kalau enggak ini kan kesempatan kan tadi seperti yang lo bilang, kesempatan saat Napoli ketemu Juventus, ini kesempatan buat mereka untuk bersaing ke atas. Berapa lo melihat pertandingan ini persentasenya? Ya 60-40 lah. 60-40 lah. Lecce 60 loh. Ini Lecce enggak, maksud gue Milannya 60. Milannya yang 60, Pak. Nilainya 60. Ya bisa lah 2-0 atau kalaupun sesial-sialnya ya selisih dengan margin 1 gol lah. Oke, gue sedikit berbeda dari teman-teman nih. Gue lihat nih seri nih. Karena Lecce ini, bener Wit, karena Lecce ini lawan Atalanta menang. Lawan Lazio menang. Main di kandang ngeri nih. Gue nggak tahu kenapa nih Lecce ini. Cukup bagus, cukup menjolitkan. Jadi tidak mudah AC Milan. Jadi versi gue, ini partai seri. Karena memang lihat Milan main di away belum tidak seganas kalau dia main di home. Ya lawannya Lecce. Biar seru aja ya Kak. Biar seru. Jadi menurut gua seri, menurut kalian menang Milan ya. Oke, kita menuju Inter menghadapi salah satu tim yang hampir pasti degradasi.
Hellas Verona. Ya, lu lihat Inter mudah atau tidak kali ini? Ini mudah lah. Mudah ya? Ini pertandingan Mudah banyak ya? gol lah ini harusnya. Harusnya banyak gol. Mungkin selisih 3 lah. Oke. 4-1, 3-0. Setuju gua. Sama-sama. Kali ini kita sepakat. Ini Inter akan Sama lebih mudah ya. ini kondisinya sama seperti partai Lecce lawan Milan. Ini kesempatan Inter untuk mendekat. Karena kan sebetulnya cukup rapat nih antara mereka dengan Milan dengan Juventus ini agak rapat nih. Agak jauh kan Napoli gitu. Ya. Tapi coba bayangin kalau misalnya nanti Napoli kalah dari Juventus itu kan tambah ini lagi, tambah rame gitu, tambah ketat. Iya. Karena kalau Inter gak menang, dia akan dilewati oleh Lazio Betul. atau Roma atau Atalanta. Poinnya 3-1 soal di bawahnya. Iya. Udah selisih 10 poin kan. Iya, Betul. itu. Jauh. Oh, ya semoga Jauh. aja ya. Biar tegang gitu. Nah, kalau gue juga menang Inter banyak loh. Iya, menang Inter banyak lah. Ini dalam sejarahnya ya, ada 23 kali pertemuan kedua tim dan Inter nggak pernah kepleset lawan Hellas Verona. Bahkan kemenangannya banyak. Dan sejak di tangan Inzaghi, Inter tuh 3 kali menang lawan Hellas Verona. Dan iya. gue pikir dengan kondisi sekarang ya, apalagi mereka selisih 10 poin ya, menang banyak lah. Iya. Minimal 2 gol lah marginnya. Gue sedih nih lihat Sampdoria masih di bawah ya. Ya, Ini salah satu tim tim legend itu. Iya. tradisional ya. Iya. Benar. Aduh, udah Tambah ditinggal. lagi kan ini tragedi berapa kali nih ya, Viali. Viali. Iya, Ya. Viali. Terus si siapa? Iya. Miha. Iya, Ini betul. semuanya legenda Sampdoria Tragis ya. gitu, tragis banget nih tahun ini. Kalau misalnya mereka degradasi ya. Itu cancer semua ya? Iya, Cancer benar. semua ya? Itu dua legenda. Apalagi kalau Viali, gue masih berasa dia tuh pembawa Italia juara Eropa kemarin. Bersama dengan Oh ya, Mancini kan? asisten, ya. Ya. Yes, oke. Rest in peace legend. Kemudian, Roma Fiorentina yang enak banget nih bahasnya. Roma Fiorentina, mampukah Roma melanjutkan hokinya? Fiorentina nggak mudah ya? Iya. Fiorentina, Roma Fiorentina gimana nih? Aduh. Wah, di kadang biasanya susah nih. Itu dia, gue nggak tega. Awal, lu harus tega bro. Ya, kalau musim lalu sih ya, kedua tim ini saling mengalahkan saat main di kandang. Ya. Kalau Fiorentina tuan rumah, Fiorentina yang menang. Kalau Roma yang tuan rumah, Roma yang menang. Tapi masalahnya sekarang catatan kandang Roma jelek ya. Kalau di catatan gue, di kandang 8 kali main, Roma hanya 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Ada 3 kali kekalahan dan mereka kalahnya dari tim-tim yang levelnya tuh bagus ya, yang setara sama mereka dari Atalanta, Napoli, Lazio, dan menangnya cuman lawan klub-klub mediocre gitu, Cremonese, Monza, Lecce, Bologna. Ini mau gue terusin kan nih? Iya, terusin nih. bro, terusin. Gua Hati ini pedih. Iya, agak sakit kan? Sakit. Lebih sakit disunat sih. Dan Gimana? kalau gue pikir juga statistik Roma tuh malah lebih bagus saat main away. Ya. Ini yang jadi masalah mereka ya. Dan tapi untungnya Fiorentina juga statistik away dia juga jelek ya. Kalau di catatan gue tuh mereka 8 kali main cuman 2 kali kemenangan, 2 kali seri, ada 4 kali kekalahan. Artinya memang dengan kondisi seperti ini, walaupun Roma dalam kondisi labil ya, 5 pertandingan cuman 1 kemenangan yang didapat ya, masih dapat lah Roma ini paling enggak 1 gol lah kemenangan lah, selisih 1 lah. Iya, 5, emang 5, 1 4, terus. 5. Kalau Roma tuh emang 1 terus aja. kalau menang. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh emang. banyak-banyak. Ntar Jumawa fansnya. Iya. Kemarin doang nyetak gol 2 itu lawan AC Milan. Biasanya 1 aja golnya. Iya. Ntar dulu. Lu berapa persen? Roma Fiorentina 5-5-4-5 lah. tipis ya. Tipis lah, tipis. Nah, Margin sekarang, 1 gol. Lu gimana? Iya, Roma kalau Fiorentina. kalau gue sih malah Roma nih harus benar-benar khawatir setelah itu ya yang tadi kita bahas 80 menit pertama lawan Milan lah. Itu kok gini Roma gitu ya, mainnya kok nggak ngapa-ngapain gitu, dikendalikan sama Milan gitu ya. Ya betul mereka ngehina nih. Gue dengerin lagi. ya betul mereka dapatkan hasil imbang Ya. gitu. Tapi jangan-jangan itu cuma satu blip aja gitu dari banyaknya permasalahan di Roma. Sejak putaran pertama deh kita lihat betapa Tammy Abraham susah banget cetak gol, Belotti juga begitu. Kemudian ya waktu sebelum ketemu Milan kan juga mereka cuma menang 1-0 ya lawan Bologna ya. Juga Penalti. permainan mereka kan juga aduh ya pas-pasan lah gitu. Yeah. Takutnya ini bisa dimakan sama Fiorentina nih. Fiorentina catatannya banyak kalah, sering kalah. Tapi kalahnya coba kita lihat. Lawan Milan, lawan Inter, lawan Atalanta, lawan Lazio. Tim-tim kuat semua kalahnya.
Nah kan ya sekarang udah nyaris sama lah dengan Roma lah, Fiorentina inilah. Jadi gue malah khawatir nih Roma nih, ya memang peluang, kalau menurut gue peluang menang masih ke Roma ya sebagai tuan rumah. Tapi ya Fiorentina ini akan menyulitkan, bahkan bukan mengherankan nanti kalau misalnya mereka malah bisa dapat hasil imbang. Imbang? Lebih mengarah ke imbang? Lebih mengarah ke imbang kalau gue. Oke, gue juga nggak yakin, tapi gue 52-48 lah untuk Roma. Jadi menangnya tuh apa ya, tapi menang 1-0 aja lah. Terserah mau penalti atau enggak. Masih tulis kasih penalti ya, Sid. Kasih penalti Sid 1 aja. Ini Fiorentina soalnya kadang-kadang nyulitin ya. Iya, benar. Gue lihat Dybala doang main sendiri, Tammy Abraham zong, kemudian Zaniolo lari nggak jelas. Wah ini kacau banget, makanya gue berharap Wijnaldum segera main, jadi di tengah tuh ada yang bagi bola gitu. Ini boleh, karena Lorenzo Pellegrini nggak bisa main di DM, main di CM nggak bisa dia. Oke, itu Roma menghadapi Fiorentina. Terakhir adalah Grande Partita, Napoli-Juventus. Gimana? Siapa yang lo ingin menang dalam pertandingan kali ini? Iya Napoli lah kalau ini. Kalau gue mendingan Napoli jadi juara sih daripada Juventus. Ya, beneran. Tapi karena yakin Napoli bisa bangkit nih. Nah itu pertanyaannya itu, karena kan ya tadi yang udah kita bahas, mereka begitu kompetisi dimulai lagi mereka langsung kalah dari Inter, dan permainannya itu nggak kayak Napoli yang sebelumnya lah, nggak kayak Napoli sebelum Piala Dunia. Kemudian kemarin mereka menang betul tapi lawannya Sampdoria, tim yang lagi penuh masalah gitu. Artinya belum teruji nih. Apalagi ya betul Osimhen cetak gol, tapi si Kvaratskhelia ini belum kelihatan lagi di 2 pertandingan nih. Nah sekarang lawan Juventus ini adalah ujian sebenarnya buat Napoli. Kalau menang berarti kan berapa poin ya? 10 poin ya dari menang siapa deh? Menang Napoli. Kalau misalnya menang 10 poin. Tapi kalau misalnya kalah, wah ini rame nih. Karena Juventus akan semakin bersemangat ngejar, Milan, Inter juga kemungkinan kan menang di besok ya. Milan pasti menang sih. Kalau Milan menang cuma 7 poin sama Milan. Iya, naik Milannya 10 poin sama Juve. Ya, ngarep lo. Jadi lo tetap lihat Napoli menang? Bisa ketahan sih Napoli nih kalau menurut gue. Bisa kecolongan lagi sih sama Juventus. Mungkin imbang ya. Imbang kalau gue. Oke, imbang ya. Oke, dulu deh. Iya, kalau lihat dari statistik head to head sih. Setiap main di San Paulo, sekarang namanya Diego Maradona Diego Maradona, itu Juve 3 kunjungan terakhir tuh selalu kalah loh. Kalau kalah. Dan juga kalau kita lihat kemenangan terakhir Juve di sana tuh 2019, udah lama banget ya. Dan juga Napoli punya rekor kandang bagus. 8 pertandingan hanya sekali dia kehilangan poin saat lawan Lecce. Tapi ya tadi seperti Wiwit bilang, Napoli setelah jeda Piala Dunia mereka belum kembali. Kalah lawan Inter, kemudian juga mereka hanya menang 2-0 lawan Sampdoria yang sedang compang-camping gitu. Jadi potensi mereka untuk kehilangan poin di sini gede gitu. Gue juga agak bingung sih, Wiwit bilang kenapa Napoli yang dia pengen menang, padahal kan kalau seandainya makanya Milanisti. Ini kalau Juve yang menang kan artinya selisih poin antara Napoli dan Milan kan jadi sisa 4. Kalau Juventus yang menang soalnya nanti Juventus juara. Kan dia, gue itu hitung-hitungannya bintang, lu tahu kan? Lu harus ngarah ke sana, gue udah tahu dah. Iya, arahnya ke Juventus lagi lah. Jumlah bintang. Iya. Jadi kalau gue pikir bisa jadi Napoli kehilangan poin lagi nih di sini. Ini menurut gue sih ujian ya. Gue setuju. Ujiannya seorang Luciano Spalletti ya, karena kan kita tahu Spalletti itu bisa dibilang Mr. Runner Up ya. Pernah bersama Roma bagus, udah gitu. Tapi Juve lagi gila waktu itu. Iya, sama Inter juga pernah kan, bagus, nyusruk. Biasanya begitu dia. Putaran kedua kompetisi biasanya gitu dia. Nah ini kan setelah istirahat nih, setelah jeda. Nah apakah dia bisa kembali ngebut lagi atau enggak? Ini kan kalau ibarat motor kan manasinya lama lagi nih gitu. Bener. Sementara Juve 8 kemenangan beruntun, sedang lagi PD-PD-nya gitu. Kalau gue seperti yang lu bilang, 8 kemenangan beruntun akan bertambah 7 pekan ke depan Juventus tidak pernah kalah. Catat nih hari ini. 7 pertandingan ke depan Juventus tidak akan pernah kalah. Dia akan terus dapat poin, 3 poin. Tapi dia terhenti di tanggal 6 Maret 2023. Roma ya. Main di Olimpico. Aduh. Roma lawan Juve. Gue dengerinnya panjang. Bener, itu harapan gua. Jadi Juventus nih, lawan Napoli menang, semua menang. Lawan Spezia menang nanti.
Atalanta menang terhenti tanggal 6 Maret 2023. Gol dari Lorenzo Pellegrini dan juga gol dari Zaniolo. Iya, menit 87 93 juga. Jadi intinya Juve menang. Gua jagoin Juve karena Juve lagi bagus nih. Ini kalau Juve bagus, Italia ke bawah soalnya. Timnas kita ke bawah lah. Auranya tuh aura juara Eropa gitu. Setelah 2 kali gak ikut juara dunia. Oke, jadi lu menang Juve tipis. Ya kalau nggak menang Juve seri sih. Oke, gua menang Juve kalau gua. Lu berarti menang Imbang. Imbang ya? Imbang lah. Lu jangan galau dong, menang Juve atau seri? Feeling gue sih imbang lah, imbang. Imbang. Karena Juve nih di kemarinnya lawan Udinese tuh ngegolinnya agak susah susah gitu. juga. Banyak buang peluang. Jadi lawannya imbang bagus lah. ini. Justru kalau lawannya bagus tuh tim Italia tuh gitu, mainnya beda banget. Dan gua jauhkan Juventus menang ya. Forza Juve. Itu menang. Oke, thank you. Teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Pokoknya kita salah satu channel yang akan konsisten bahas Liga Italia. Mau yang nonton 100, yang nonton 200, yang nonton 2000, yang nonton 2 juta. Ya, kita akan terus konsisten. Apalagi kalau subscribe. Nah, gitu. Karena kita sudah banyak yang nonton tapi nggak subscribe. Ayo dong. Kita subscribe, jadi nanti semakin gratis kok subscribe. Iya, bener. Dapat hadiah lagi. Iya. Hadiah enggak? Nanti kita kasih hadiah nanti. Nanti pokoknya subscriber kita kasih kado. Oke, makasih ya. Siap. Ais, terima kasih Wit. Terima kasih juga Sama-sama, semua yang sudah setia bersama dengan T10 TV untuk konten di atas kertas khusus Serie A Liga Italia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya jangan pernah melihat sesuatu di masa lampau karena belum tentu itu akan menjadi negatif di masa depan. Jadi sudah menunggu Roma tidak juara, tetap terus harap karena Roma akan jadi juara suatu saat nanti. Nggak tahu kapan. Jadi Gross out. Bye.